Halo penikmat kisah dari langit hitam, selamat datang kembali di ruang gelap penuh misteri dan kisah dari dua dunia. Jika kamu mengikuti kisah sebelumnya, Cinta Dunia Gaib, Dion dan Lina, pengantin dari dua alam, kamu pasti tahu bahwa cinta di antara manusia dan makhluk bunian tidak pernah berakhir begitu saja. Malam ini, aku akan melanjutkan kisah itu dengan judul Ritual Pengantin Bunian. Cerita ini akan menyingkap kelanjutan perjalanan Pak Dion, manusia yang pernah menikah dengan wanita bunian bernama Lina. Namun, cinta mereka kini diuji oleh ritual kuno, di mana satu kesalahan kecil bisa menghapus keberadaan Dion dari dunia manusia selamanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyalakan lampu kecil, pasang earphone, dan biarkan suasana malam menemanimu, karena kisah ini akan terasa terlalu nyata untuk sekedar dongeng. Langit sore tampak muram, ketika angin dari arah hutan membawa aroma lembab yang aneh. Pak Dion berdiri di tepi kebunnya, menatap deretan pohon yang bergoyang pelan. Sudah hampir 2 tahun sejak pertemuannya dengan Lina, wanita yang datang dari alam bunian dan mengubah seluruh hidupnya. Tapi sore itu, entah kenapa, dada Dion terasa berat, seperti ada sesuatu yang memanggil dari balik kabut. Sejak kepergian Lina ke alamnya, Dion hidup tenang di kampung. Namun, ada malam-malam tertentu, ketika angin berembus dari arah hutan, suaranya terdengar seperti bisikan lembut memanggil namanya. Dion, bisikan itu sering muncul, halus tapi menusuk. Ia tak pernah berani menjawab, hanya diam dan menunduk. Tapi malam itu berbeda. Suaranya terdengar jelas, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Dion menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya daun-daun pisang yang bergerak pelan dan udara yang semakin dingin. Ia mengusap wajahnya, mencoba menepis pikiran buruk. Tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih lembut, hampir seperti rintihan. Dion, waktunya sudah dekat. Tubuhnya bergetar. Ia mengenal suara itu, suara Lina. Tapi bagaimana mungkin Lina sudah pergi ke alamnya? Dion pernah berjanji tidak akan memanggil atau mencarinya lagi. Namun rindu dan rasa bersalah yang lama terpendam membuat langkahnya bergetar ke arah hutan, seperti ada tali halus yang menarik jiwanya untuk masuk lebih dalam. Kabut purun cepat malam itu. Pohon-pohon seolah menutup jalan kembali. Dion menapaki tanah lembek yang dipenuhi daun kering. Setiap langkah disertai aroma tanah basah yang menekan dada. Dalam samar cahaya bulan, ia melihat sesuatu. Kain putih panjang terletak di tanah, berkilau seperti baru saja disiram cahaya. Ia berlutut, menyentuh kain itu, dingin. Tapi anehnya, kain itu seperti berdenyut pelan di tangannya. Lalu terdengar bisikan lirih dari balik pepohonan. "Datanglah ke tempat kita, Dion. Ritual pengantin akan dimulai." Suara itu bergema pelan, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Langkahnya bergemar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia berjalan mengikuti suara itu, menembus kabut, hingga menemukan jalan setapak yang dulu pernah ia lalui, jalan menuju gerbang dunia bunian. Batu-batu lumut di sekitar jalur itu masih sama, hanya saja kali ini semuanya dipenuhi cahaya kehijauan lembut seperti kunang-kunang. Semakin jauh ia melangkah, semakin samar dunia di sekitarnya. Suara jangkrik lenyap digantikan nada musik lembut seperti seruling dari dalam tanah. Di antara kabut itu, tampak sosok perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di bawah pohon beringin besar. Rambutnya terurai panjang dan matanya menatap penuh kerinduan. Lina. Dion tak mampu berkata apa-apa. Air matanya langsung jatuh. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lina menyenyum. Tapi kali ini ada kesedihan dalam sorot matanya. "Kau datang juga, Dion. Aku menunggumu. Dunia kami tak lagi seimbang sejak kepergianmu."
Dion hanya bisa menatap, lidahnya keluh. Lina melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat kabut di sekitar bergetar halus. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh dada Dion dengan ujung jarinya. Seketika hawa dingin menusuk masuk dan Dion merasakan jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ritual pengantin bunian akan segera dimulai, bisik Lina dengan suara lirih. Kau dipanggil karena ikatan kita belum sempurna. Ritual? Dion berbisik nyaris tanpa suara. Aku manusia, Lina. Aku tidak seharusnya. Kau sudah menjadi bagian dari 2 dunia, Dion. Dan malam ini mereka menunggumu. Lalu, di jauhan muncul cahaya-cahaya kecil yang mengelilingi mereka. Satu persatu, sosok-sosok berwajah halus dan bercahaya keluar dari balik kabut, mengenakan pakaian serba putih. Mereka melangkah pelan, membentuk lingkaran di sekitar Dion dan Lina. Salah satu mereka membawa kendi berisi air bercahaya biru. Yang lain membawa bunga hutan dan kain putih panjang. Di tengah lingkaran, sebuah batu besar berlumut berubah menjadi altar, dengan api biru menari di atasnya. Lina menatap Dion penuh harapan. Malam ini, kau harus memilih, katanya pelan. Ikut dalam ritual dan hidup bersamaku selamanya, atau kembalilah. Tapi dunia manusia tak lagi menerimamu dengan cara yang sama. Angin berhenti, suara malam lenyap. Dion menatap altar itu, lalu menatap Lina. Di matanya ada cinta, tapi juga ketakutan. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, ia benar-benar merasa berada di antara 2 dunia, hidup dan tak hidup, cinta dan kutukan. Udara di sekitar altar bergetar lembut, membawa aroma bunga hutan yang bercampur dengan bau tanah basah dan asap dupa. Cahaya biru dari api di atas batu menari pelan, memantulkan wajah-wajah bunian yang berkilau samar seperti kaca di bawah sinar bulan. Pak Dion berdiri kaku di tengah lingkaran itu. Jantungnya berdetak keras sampai membuat dadanya terasa sesak. Lina mendekat. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia menggenggam tangan Dion, dingin dan lembut seperti air dari mata air gunung. Takdir kita belum selesai, Dion, katanya pelan. Malam ini, dunia kami membuka gerbangnya untukmu. Dion menelan ludah. Aku tak mengerti, Lina. Aku manusia biasa. Apa yang akan terjadi kalau aku ikut dalam ritualmu? Lina menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kau akan menjadi bagian dari kami, tanpa menghilangkan jiwamu. Tapi itu hanya akan terjadi bila kau mengucapkan janji dengan darahmu. Dion tersentak. Darahku? Seorang bunian tua melangkah maju. Wajahnya seperti pualam putih, matanya menyala lembut seperti bara yang tenang. Ia membawa sebilah belati kecil dari batu hitam. Ujungnya berkilat kebiruan. Ritual pengantin bunian adalah perjanjian antara 2 alam. Bukan untuk mengikat tubuh, tapi untuk mengikat jiwa. Lina menunduk hormat. Aku siap, katanya. Dion gemetar. Tapi ketika ia menatap mata Lina, semua ketakutannya seolah hilang. Ada sesuatu dalam tatapan itu, kehangatan yang menembus batas dunia, cinta yang tak mengenal waktu. Ia mengangguk perlahan. Kalau ini cara agar aku bersamamu lagi, aku siap. Sosok bunian tua itu tersenyum tipis, lalu menusukkan ujung belati ke telapak tangan Dion. Darah merah mengalir, jatuh ke atas batu altar yang langsung menyala lembut. Api biru berubah menjadi ungu. Lalu belati itu diserahkan ke Lina. Ia melakukan hal yang sama. Setetes darahnya jatuh, bercampur dengan darah Dion di atas batu itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar halus. Angin berputar, membawa suara-suara lirih seperti nyanyian dari tempat jauh. Dari balik kabut, muncul gerbang batu raksasa yang perlahan membuka, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Gerbang itu adalah pintu antara 2 dunia.
Sekali kalian melewatinya bersama, dunia manusia akan melupakanmu dan dunia bunian akan menerimamu. Lina menggenggam tangan Dion erat. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan tanganku. Dion mengangguk, matanya basah. Mereka melangkah maju perlahan ke arah cahaya. Semakin dekat, semakin kuat bisikan-bisikan yang mengiringi langkah mereka. Kata-kata kuno terdengar dari segala arah, menggetarkan dada Dion. Namun ketika kaki mereka hampir mencapai batas cahaya, suara keras bergema dari kejauhan. "Berhenti!" Suara itu membuat semua bunian berhenti seketika. Dari balik kabut muncul sosok lelaki tinggi berpakaian serba hitam. Wajahnya tegas dan mata menyala seperti bara api. Semua makhluk bunian menunduk hormat. Dion bisa merasakan hawa dingin menyelusup sampai ke tulangnya. "Raja!" bisik Lina lirih. "Itu Raja Bunian." Raja itu menatap Dion tajam. "Manusia tidak boleh menyeberang tanpa izin. Kau sudah melanggar batas dua alam." Dion gemetar. Aku hanya ingin bersama Lina. Aku tak bermaksud mengganggu dunia kalian." Raja Bunian berjalan mendekat perlahan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. "Cintamu tulus, tapi dunia tidak seindah itu. Setiap cinta yang melampaui batas harus membayar harga." Lina melutut. "Ampuni dia, Ayah. Aku yang memanggilnya." Raja itu menatap anaknya lama, lalu menghela napas panjang. "Kau tahu ritual ini dilarang dilakukan tanpa restu kerajaan. Jika kau ingin menjadikannya bagian dari kita, maka darah pengantin harus disatukan di bawah gerbang, bukan di altar. Hanya di sanalah jiwanya bisa diterima dengan damai." Dion menatap Lina. Apa artinya itu? Lina menatap matanya dengan air mata jatuh perlahan. Artinya, hanya salah satu dari kita yang bisa bertahan setelah ritual selesai. Hening. Angin mati. Bunyi hutan lenyap. Dunia seolah berhenti sesaat. Dion menggenggam tangan Lina lebih kuat. "Aku sudah menghilangkanmu sekali, Lina. Aku tidak akan membiarkan dunia manapun memisahkan kita lagi." Lina tersenyum. Tapi dalam senyumnya, ada duka yang tidak bisa disembunyikan. "Jika itu pilihanmu, Dion, maka malam ini kita akan menjadi satu. Meski dunia menolak." Ia menatap ayahnya sekali lagi. Dan sebelum siapapun bisa menghentikannya, Lina menarik tangan Dion dan melangkah melewati gerbang bercahaya. Dalam sekejap, cahaya itu meledak, membutakan semua mata yang menyaksikan. Dan saat semuanya tenang kembali, hanya terdengar suara angin lembut berhembus dari arah gerbang. Gerbang itu kini tertutup rapat, dan Dion dan Lina menghilang tanpa jejak. Cahaya lembut menyelimuti pandangan Dion saat ia membuka mata. Ia berdiri di sebuah lembah yang tak pernah dilihat sebelumnya. Pepohonan menjulang tinggi dengan daun bercahaya biru, sungai mengalir tanpa suara, dan langit berwarna ungu pudar seperti senja abadi. Udara di sana begitu sejuk, tapi tak ada angin. Semuanya diam, terlalu diam. Lina berdiri di sisinya, mengenakan kebaya putih yang kini tampak bersinar lembut. Ia tersenyum, tapi sorot matanya menyimpan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. "Kita sudah sampai, Dion," katanya lembut. "Ini dunia kami, dunia yang tak mengenal waktu." Dion menatap sekeliling dengan heran. Ia mendengar suara seperti nyanyian lembut dari kejauhan, tapi tak tahu dari mana datangnya. Di kejauhan, tampak istana megah terbuat dari batu kristal dan cahaya. "Apakah ini tempat tinggalmu?" tanyanya. Lina mengangguk. "Ya, tapi dunia ini tak sama dengan dunia manusia. Di sini 1 detik bisa berarti 100 tahun. Dan 100 tahun bisa terasa seperti 1 napas." Dion menelan ludah. Kata-kata itu menggema di pikirannya. Ia tak tahu apakah dirinya masih hidup atau sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan.
Tapi ketika ia melihat Lina tersenyum, semua ketakutannya lenyap. "Selama aku bersamamu, aku tak peduli," katanya tulus. Mereka berjalan menyusuri lembah. Setiap langkah meninggalkan cahaya lembut di tanah. Burung-burung tak bersuara terbang di udara. Sayap mereka memantulkan warna pelangi samar. Dunia itu indah, tapi terasa seperti mimpi yang terlalu sunyi untuk jadi kenyataan. Sesampainya di depan istana, para penjaga bunian menunduk hormat kepada Lina, lalu menatap Dion dengan rasa penasaran. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Manusia yang menyeberang jarang bertahan lama di sini. Dunia ini akan menguji jiwanya." Dion terdiam. Ia tak tahu apa maksudnya, tapi Lina menatapnya lembut dan menggenggam tangannya erat. "Jangan takut, aku di sisimu." Mereka memasuki aula besar yang berkilauan dengan cahaya tanpa sumber. Di tengah ruangan, duduk Raja Bunian di atas tahta kristal. Tatapannya tajam, tapi kini tak sekeras sebelumnya. "Jadi kau memilih jalur cinta, bukan takdir. Lina, kau tahu resikonya." Lina menunduk. "Aku tahu, Ayah, tapi aku tak bisa memadamkan cinta ini." Raja itu berdiri, berjalan perlahan mendekati Dion. "Manusia, kau telah melanggar hukum dua dunia. Namun aku melihat keberanian dalam hatimu, maka aku akan memberimu kesempatan. Hidup di dunia kami, tapi dengan tanpa waktu." Dion menatapnya bingung. "Tanpa waktu?" "Ya," jawab sang raja. "Kau akan hidup, tapi tak akan menua. Kau akan mencintai, tapi tak akan pernah tahu kapan hari berganti. Kau akan bahagia, tapi tidak akan pernah bisa kembali." Dion menatap Lina. Ada kesedihan di wajah wanita itu, tapi juga kelegaan. "Apakah kau siap menerima itu?" tanya Lina lembut. Dion menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Selama aku bisa memelukmu setiap hari, aku siap. Walau dunia ini tak punya waktu, cintaku akan tetap hidup." Raja itu menatap mereka lama, lalu mengangkat tangannya. Cahaya lembut menyelimuti mereka berdua. Dion merasakan tubuhnya menjadi ringan, pikirannya seakan melayang di antara dua kesadaran. Ia melihat kenangan hidupnya, istrinya di dunia manusia, rumah kayunya, kebun kecilnya, senyum anak-anak tetangganya. Semua perlahan memudar, digantikan oleh wajah Lina yang bersinar di depan matanya. Lina menatapnya. Air mata menetes dari sudut matanya. "Mulai sekarang, Dion, dunia manusia akan melupakanmu. Tapi aku tidak." Cahaya semakin terang, lalu semuanya menjadi putih. Ketika Dion membuka mata, ia dan Lina sudah berada di taman yang dipenuhi bunga bercahaya. Tak ada hari, tak ada malam. Hanya senja abadi dan suara hati mereka sendiri. Waktu berjalan, atau mungkin tidak berjalan. Hari-hari Dion di dunia bunian terasa indah, tapi perlahan ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak pernah lapar, tidak pernah mengantuk, tidak pernah lelah. Dunia itu terlalu perfekto, terlalu sunyi. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang menggantung diam, Dion bertanya pada Lina, "Apakah di dunia ini tidak ada kematian?" Lina menyenyum lembut, tapi tak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah lembah berkabut, di mana cahaya samar menari seperti jiwa-jiwa yang terjebak di antara dua dunia. "Cinta abadi," bisiknya pelan, "selalu memiliki harga." Dion menggenggam tangannya erat. Dia tak tahu apa yang akan datang, tapi satu hal pasti, cinta mereka kini bukan lagi cinta manusia, melainkan cinta dua jiwa yang telah menyatu di dunia yang tak mengenal waktu. Hari-hari Dion di dunia bunian terasa seperti mimpi panjang yang tak berujung. Ia berjalan di taman bercahaya, mendengar musik lembut tanpa sumber, dan setiap kali menatap Lina, hatinya terasa hangat. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Ia menyadari bahwa setiap hari terasa sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Bahkan bunga-bunga yang mekar di pagi hari tetap seperti itu selamanya. Suatu malam, Dion duduk di tepi sungai bening yang memantulkan cahaya bulan ungu. Lina datang menghampirinya, rambutnya terurai ditiup angin lembut yang entah dari mana datangnya. "Kau kelihatan murung," katanya lembut.
Dion menatap air yang tak beriak. Aku hanya merasa aneh, Lina. Dunia ini indah, tapi seolah-olah aku sedang bermimpi. Aku tak pernah lapar, tak pernah mengantuk, tak pernah hidup seperti dulu. Lina menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. Karena di dunia ini, kita bukan lagi makhluk seperti manusia, Dion. Kita adalah bagian dari keseimbangan yang berbeda. Dion menatap wajah Lina. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tak ia lihat sebelumnya. Bukan kesedihan, tapi semacam beban. "Apa yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya lirih. Lina menarik napas panjang. Ada ritual kedua, Dion. Ritual yang harus dijalani agar cinta kita benar-benar diterima oleh dunia ini. Tanpa itu, kehadiranmu akan ditolak perlahan. Dion menegakkan tubuhnya. Ritual? Ritual seperti apa? Ritual pengorbanan, jawab Lina pelan. Untuk menjadi bagian dari dunia bunian sepenuhnya, manusia harus melepaskan sesuatu dari dirinya, sesuatu yang paling berharga. Dion terdiam. Kata-kata itu bergema di dalam pikirannya. Apa yang harus aku lepaskan? Kenangan, jawab Lina. Kau harus melupakan dunia asalmu, istrimu, rumahmu, masa lalumu. Semua yang membuatmu manusia. Dion menatap kosong ke depan. Ia teringat wajar istrinya di dunia manusia. Perempuan yang dulu sering menegurnya, tapi juga merawatnya. Ia teringat aroma sawah basah setelah hujan, suara ayam di pagi hari, dan cahaya matahari yang menembus celah daun. Semua itu terasa jauh, tapi nyata. Aku tak yakin bisa melakukannya, katanya pelan. Lina menggenggam tangannya. Aku tahu ini berat, Dion. Tapi jika tidak, dunia ini akan menolaknya. Kau akan mulai menghilang seperti kabut yang tersapu cahaya. Dion menunduk. Di matanya, air mulai menggenang. Ia mencintai Lina. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia melupakan masa lalunya, maka ia bukan lagi Dion yang sama. Malam itu, Lina membawanya ke tempat yang disebut Lembah Cahaya Jiwa. Sebuah tempat di mana para penjaga bunian berdiri dengan obor biru di tangan. Di tengah lingkaran cahaya, ada batu besar berukir simbol-simbol kuno. Dion, suara Raja Bunian bergema di udara. Ritual kedua ini akan menentukan apakah kau akan diterima oleh dunia kami atau lenyap di antara dua alam. Dion menatap Lina, yang kini tampak tegar namun matanya berkaca-kaca. Kau yakin ini satu-satunya jalan? Lina mengangguk. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Dion melangkah maju. Cahaya dari batu mulai berdenyut seperti jantung yang berdetak pelan. Dari dalam batu itu terdengar suara bisikan, suara dirinya sendiri, suara masa lalunya. Aku, Dion, suami, petani, manusia. Suara itu perlahan memudar, digantikan oleh bisikan baru, suara yang lembut tapi asing. Dion, jiwa tanpa masa lalu, milik dunia abadi. Dion menunduk, matanya basah. Ia merasa satu persatu kenangan di kepalanya mulai kabur. Wajah istrinya hilang dari ingatan. Suara kampungnya lenyap. Hingga akhirnya, hanya wajah Lina saja yang tersisa, memancarkan cahaya lembut di tengah gelapnya kabut. Sudah selesai, bisik Lina. Kau nakini milik dunia ini sepenuhnya. Dion menatap sekeliling, semuanya tampak berbeda. Warna-warna lebih tajam, udara lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Ia tak lagi merasakan nostalgia. Hatinya kosong tapi tenang. Raja Bunian mendekat, menatapnya dengan penuh wibawa. Sekarang, kau adalah salah satu dari kami, Dion. Tapi ingat, cinta abadi juga berarti kehilangan yang abadi. Lina menggenggam tangan Dion, menatapnya dengan senyum penuh cinta. Kau telah memilihku, Dion. Dunia ini kini rumahmu. Dion membalas senyum itu, meski di dalam hatinya ada sesuatu yang hampa, seperti ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Ia mencintai Lina tapi tak tahu lagi kenapa. Ia hanya tahu bahwa cinta itu adalah satu-satunya hal
yang masih membuatnya merasa hidup. Di atas mereka, langit dunia bunian bergetar lembut, dan cahaya ungu berubah menjadi keemasan. Dunia itu menerima Dion sepenuhnya, tapi dengan harga yang tak bisa diukur waktu. Dari kejauhan, terdengar bisikan pelan dari hutan. Cinta yang abadi, lahir dari kehilangan yang tak pernah kembali. Pagi itu, kabut menebal di sekitar rumah Pak Dion. Suara burung tak terdengar, hanya desir angin yang membawa aroma bunga hutan dan dupa yang belum padam sejak malam. Di beranda, Pak Dion duduk dengan mata sembab, menatap kain putih panjang yang Lina tinggalkan sebelum menghilang ke dunia asalnya. Kain itu berkilau samar, seolah menyimpan nafas seseorang yang masih hidup. Ia tahu, itu bukan kain biasa. Dalam budaya bunian, kain putih seperti itu adalah simbol pengikat antara dua dunia. Benda yang hanya diberikan kepada pasangan yang diakui oleh para penjaga alam gaib. Tapi kain itu juga membawa beban. Jika tak dijaga dengan benar, bisa mengundang makhluk-makhluk lain yang ingin merebut kekuatan cinta suci di dalamnya. Siang harinya, seorang dukun tua bernama Mak Enah datang ke rumah Pak Dion. Ia adalah satu-satunya orang di kampung yang paham tentang dunia bunian. Begitu melihat kain itu, matanya langsung membesar. "Kau sudah menikah secara gaib, Dion," katanya lirih. "Kain ini tanda bahwa kau terikat. Tapi jika ritual pengantin tak selesai, ikatan itu bisa berubah jadi kutukan." Pak Dion tercekat. Ia belum pernah mendengar ada ritual lanjutan. Ia kira cintanya dengan Lina sudah diterima, selesai dengan restu sang Raja Bunian. Namun Mak Enah menjelaskan bahwa setiap pernikahan antara manusia dan bunian harus melalui dua ritual. Satu di dunia gaib, satu lagi di dunia manusia. Jika tidak, roh pengantin bunian akan kehilangan arah dan bisa mengamuk mencari pasangannya. Malam itu, Pak Dion tak bisa tidur. Ia mendengar suara lembut dari luar jendela, seperti bisikan yang memanggil namanya. "Dion, kenapa kau biarkan aku terperangkap antara dua alam?" Suara itu seperti suara Lina, lembut, penuh rindu, tapi terdengar seperti datang dari tempat yang jauh dan basah, seperti dasar danau. Ia berlari keluar, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut tebal menutupi jalan dan kain putih yang kini melayang pelan di udara, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Hati Dion berdegup keras, tapi ia tak bisa menahan diri untuk mengikutinya. Kain itu menuntunnya ke tepi sungai, sungai yang dulu menjadi tempat pertemuannya dengan Lina. Bulan di atas air tampak lebih besar dari biasanya, dan di permukaannya muncul bayangan wajah Lina tersenyum dengan mata penuh kesedihan. "Aku tak bisa menyeberang," katanya, lirih. "Ritual kita belum sempurna. Datanglah ke tempat awal kita bertemu, sebelum fajar ketiga." Dion berlutut, air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, ini bukan sekedar mimpi. Dunia bunian sedang menunggu. Tapi Mak Enah pernah memperingatkan, begitu kau buka gerbang alam itu lagi, tak ada jaminan kau bisa kembali. Keesokan harinya, Dion menyiapkan diri. Ia membawa kain putih itu, seikat bunga melati dan sebatang dupa dari Mak Enah. Langit tampak redup meski matahari sudah naik. Ia melangkah menuju hutan dengan hati berdebar, menyusuri jalan lama yang sudah ditelan lumut dan akar-akar besar. Setiap langkah terasa seperti menembus waktu. Suara hutan berubah, bukan lagi siulan burung, melainkan lantunan nyanyian halus, seperti paduan suara perempuan yang bernyanyi dalam bahasa kuno. Dion tahu, ia sudah melewati batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Tiba di tengah hutan, ia melihat pohon besar tempat pertama kali ia menolong anak bunian dulu. Di sana, kabut berputar seperti pusaran air, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok berpakaian putih. Para pengiring pengantin bunian. Mereka berjalan mengelilinginya, lalu berhenti, menatap dengan tatapan kosong namun dalam. Dari balik kabut, Lina muncul. Ia tampak lebih indah dari sebelumnya, tapi auranya berbeda. Ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan,
dan matanya menyemancarkan cahaya lembut yang menembus dada Dion. "Waktuku hampir habis," katanya. "Jika ritual ini tak selesai, aku akan lenyap dan kau akan kehilangan ingatanku." Dion tak tahan mendengarnya. Ia berlutut menggenggam tangan Lina yang dingin seperti air. "Katakan apa yang harus kulakukan," suaranya bergetar. Lina menatapnya dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah cincin dari cahaya di dadanya. "Letakkan ini di ujung kain putihmu, dan saat matahari pertama muncul, ikatkan di tanah. Itulah ikrar terakhir kita." Angin mulai berputar kencang, kabut berubah jadi pusaran cahaya. Sosok-sosok pengiring bunian mulai menghilang satu persatu. Hutan bergemuruh, tanah bergetar, dan aroma melati memenuhi udara. Dion memejamkan mata, berdoa agar cinta mereka bisa bertahan meski antara dua dunia yang berbeda. Namun saat ia membuka mata, Lina sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah kain putih yang kini menancap di tanah dengan ujung berkilau. Dan dari balik kabut yang memudar, suara lembut itu terdengar untuk terakhir kalinya. "Aku akan menunggumu di dunia yang lain, Dion." Hening. Sungai di bawah sana kembali mengalir tenang, tapi Dion tahu ritual itu baru saja dimulai. Subuh itu, embun masih menempel di daun-daun dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Pak Dion berdiri di tepi hutan, menatap jalan tanah berlumut yang mengarah ke sungai tempat kain putih itu tertancap semalam. Ia belum berani mendekat. Ada getaran halus di dadanya, antara takut dan rindu. Perasaan yang tak bisa ia bedakan lagi sejak kehilangan Lina ke dunia seberang. Maknah datang perlahan, membawa kendi kecil berisi air bunga dan dupa. Wajahnya tampak pucat. "Kau sudah membuka jalan antara dua dunia, Dion," katanya dengan suara serak. "Sekarang kau harus menutupnya dengan ritual. Tapi jika kau ingin Lina tetap hidup di sisi lain, kau harus melakukan persembahan terakhir." "Persembahan apa, Mak?" tanya Dion. "Separuh dari jiwamu," jawab Maknah lirih. "Kau tak akan mati, tapi tak akan sepenuhnya hidup." Kalimat itu membuat darah Dion berdesir. Ia menatap kain putih yang masih tertancap di tanah, kini memancarkan cahaya lembut ke arah langit. Hatinya seperti ditarik dua arah, antara dunia manusia yang menahannya dengan kesadaran dan dunia bunian yang memanggilnya dengan cinta. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Dion mulai menyiapkan ritual. Ia menggali sedikit tanah di bawah kain itu, menaburkan bunga melati dan menyalakan dupa. Asapnya menari ke udara, membentuk bentuk samar, seperti wajah Lina yang tersenyum lembut. Suara nyanyian mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dari balik kabut muncul sosok-sosok berpakaian putih, sama seperti sebelumnya, tapi kali ini mereka membawa lentera kecil dari batu giok yang menyala biru. Salah satu di antara mereka mendekat, berbicara dengan suara yang tak berasal dari mulut, tapi langsung di dalam pikiran Dion. "Waktunya hampir habis. Gerbang dua dunia akan terbuka saat matahari dan bulan bersentuhan di ufuk. Jika ikrar tidak diselesaikan, arwah Lina akan hilang selamanya." Dion menunduk, memegang ujung kain putih itu erat-erat. "Aku siap," katanya pelan. Langit mulai berubah warna, matahari muncul di sisi timur, sementara bulan masih menggantung di barat, membentuk garis cahaya tipis yang melintang di langit. Suara hutan menghilang, tidak ada angin, tidak ada binatang, segalanya diam. Tiba-tiba tanah bergetar lembut, dari dalam kabut muncul sosok Lina perlahan-lahan seperti menembus waktu. Gaun kebayanya berkilau, rambutnya terurai panjang, dan matanya, mata yang dulu membuat Dion jatuh cinta, memantulkan sinar bulan.
Tapi di balik keindahan itu, ada kesedihan dalam sorotnya. "Waktuku hampir selesai," kata Lina lirih. "Jika ritual ini selesai, aku akan kembali ke tempatku dan kau akan kehilangan separuh ingatan tentang dunia ini." Dion menatapnya dalam-dalam. "Aku rela," ucapnya tanpa ragu, "asal aku tahu kau masih hidup di sana." Lina menggenggam tangannya, jemarinya dingin tapi lembut. Cahaya dari kain putih itu semakin terang. Mak Enah berlutut di belakang mereka, membaca mantra kuno dengan suara rendah. Udara bergetar, kabut berputar membentuk pusaran cahaya putih dan biru. "Letakkan tanganmu di atas tanah," kata Lina. Dion menuruti. Lina mendindih tangan itu dengan tangannya sendiri. Kain putih melilit bergelangan mereka berdua, menandai ikatan antara dua dunia. Cahaya memancar begitu terang hingga Dion tak bisa membuka mata. Ia hanya mendengar suara seperti detak jantung bumi. Lalu bisikan lembut Lina di telinganya, "Jangan lupakan aku, meski dunia memaksamu melupakan." Dan tiba-tiba, semua lenyap. Ketika Dion membuka mata, ia sudah berada di tepi sungai. Tak ada kabut, tak ada cahaya, tak ada sosok bunian. Hanya kain putih itu, kini kusam dan terlipat rapi di tangannya. Ia menatap sekeliling, hutan yang dulu begitu hidup kini sunyi. Suara burung kembali terdengar, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Namun di dadanya ada kekosongan yang aneh. Ia tahu sesuatu hilang, tapi tak tahu apa. Mak Enah berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan pandangan sedih. "Ritual sudah selesai," katanya pelan. "Kau sekarang antara dua dunia." Dion memandang kain putih di tangannya, lalu menatap langit. Matahari bersinar lembut, tapi hatinya terasa dingin. Ia tak ingat wajah Lina sepenuhnya, hanya bayangan samar yang terasa akrab namun jauh. Namun setiap malam, ketika angin bertiup lembut dari arah hutan, ia selalu mendengar bisikan itu, "Dion, aku di sini." Dan setiap kali ia mendengar suara itu, kain putih di rumahnya bergetar pelan, berkilau sebentar, lalu kembali diam. Sejak hari itu, tak ada lagi yang sama. Pak Dion hidup di antara dua alam. Tak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan bunian. Ia menjadi penjaga gerbang cinta yang tak pernah padam. Dan konon hingga kini, siapapun yang berjalan di tepi sungai pada malam bulan purnama bisa melihat sepasang cahaya di antara kabut, dua sosok berdiri saling menatap, tangan hampir bersentuhan, seperti cinta yang tak bisa berakhir.